Shalom, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sebagai nats renungan bagi kita pada hari ini, mari Bapak Ibu kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai nats renungan bagi kita pada hari ini, yaitu hari Senin tanggal 30 Oktober tahun 2023, diambil dari 1 Tawarik pasal 4 ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Yobes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bicara seorang tokoh, yaitu yang ada di dalam Alkitab yang bernama Yobes. Yobes adalah di dalam cerita Alkitab merupakan seorang tokoh yang terselip dari keturunan silsilah orang Yahudi, atau yang bersumber dari suku Yehuda. Di dalam Alkitab bahwa kita menjumpai bahwa siapakah Yobes itu. Yobes itu hanya sekilas saja kita menjumpai pemberitaan atau cerita mengenai Yobes. Sebagaimana kita kenal, Yobes itu sesuai dengan arti namanya adalah orang yang kesakitan. Sebagaimana itu bersumber nama itu dari orang tuanya. Dikala itu ibunya melahirkan dia, ibunya ini merasa kesakitan di saat melahirkan Yobes. Itu makanya Yobes diartikan sebagai kesakitan. Yang terkenal dari Yobes adalah sebagaimana dalam firman Tuhan hari ini, renungan hari ini. Dalam firman Tuhan ini kita melihat dua Yobes yang begitu sakti. Karena keterkenalan daripada dua Yobes ini, sehingga dua ini diciptakan menjadi sebuah nyanyian. Doa yang disampaikan oleh Yobes merupakan dua permintaan, dua permohonan yang disampaikan oleh Yobes kepada Tuhan. Jikalau kita melihat isi daripada permintaan atau doa yang disampaikan Yobes, dapat kita melihat ada beberapa titik, ada beberapa permohonan yang dimohonkan oleh Yobes. Yang pertama, kita melihat kata memberkati. Yang kedua, kata memperluas wilayahnya. Yang ketiga, menyertai dan melindungi. Dari permohonan atau dari permintaan yang disampaikan oleh Yobes ini, dapat kita melihat bagaimana Yobes merasa bahwa dirinya adalah lemah, bahwa diri Yobes adalah penuh dengan kekurangan. Maka dengan itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari doa Yobes ini, dari permintaan Yobes ini, nats ini memotivasi kita bahwa kita adalah orang-orang yang lemah. Sudah saatnya hidup kita ini
Jangan hanya mengandalkan, jangan hanya meyakinkan, menyandarkan hidup kita hanya pada diri kita sendiri. Tetapi melalui doa Yobes ini, kita diyakinkan, kita diajak, kita dimotivasi agar kita penuh dengan rasa percaya, dengan rasa bulat, meyakinkan diri kita agar kita betul-betul mempersembahkan, menyerahkan diri kita hanya kepada Tuhan saja. Apa yang dialami oleh Yobes melalui permintaannya, Tuhan mengabulkan apa yang dimintakan oleh Yobes. Maka dengan itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita mengenal diri kita, siapa diri kita di hadapan Tuhan, siapa kita selaku orang yang diciptakan oleh Tuhan, yakinlah Bapak Ibu, sebagaimana kita melihat dalam firman Tuhan ini, Yobes mengenal siapa dirinya di hadapan Tuhan. Yobes merasa hidupnya hanya tergantung kepada Tuhan. Maka dengan itu Bapak Ibu, dengan permintaan Yobes dalam doanya, Tuhan mendengar dan mengabulkannya. Demikian juga halnya, jikalau kita betul-betul berserah, jikalau kita benar-benar mengenal diri kita, siapa diri kita di hadapan Tuhan, yakinlah Bapak Ibu saudara-saudari semuanya, melalui permintaan kita, permohonan kita dalam doa kita kepada Tuhan, Tuhan akan mengabulkannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar, di mana firman-Mu mengajar dan membimbing kami bahwa hanya kepada Engkau-lah Tuhan kami bersandar, bahwa hanya kepada Engkau-lah Tuhan kami menyerahkan diri kami. Mampukan kami, kuatkan kami, agar kami dapat melakukan apa yang diperintahkan firman-Mu dalam hidup kami. Tuhan Allah Bapa kami, buat seluruh warga jemaat-Mu yang pada saat ini dimanapun mereka berada, yang hendak beraktivitas maupun yang hendak berangkat ke tempat kerjanya masing-masing, Tuhanlah yang selalu menyertai mereka, melindungi hidup mereka, menjaga mereka dalam pekerjaan mereka, memberkati segala apa yang mereka kerjakan. Jikalau ada ya Tuhan jemaat-Mu yang pada saat ini terbaring di tempat tidur oleh karena sakit, Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.